Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Uswatun Hasanah dengan NIM 22231028 dari Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi, tujuan, dan pentingnya ruang lingkup administrasi pendidikan. Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan yang berasal dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan. Administrasi adalah proses pengelolaan atau segenap pengarahan kemampuan dalam rangka mengintegrasikan segala sumber daya, baik itu personil, struktural, material yang punya sangkut paut dalam rangka mencapai tujuan dari pendidikan. Administrasi pendidikan penting sebagai subsistem dari segala sistem secara keseluruhan dalam sistem pendidikan di sekolah atau lembaga satuan pendidikan. Selanjutnya, tujuan administrasi pendidikan. Menurut Sir Giovanni Encover, tujuan pendidikan ini ada 4, yaitu yang pertama untuk efektivitas dari produksi. Efektivitas, kata dasarnya itu efektif terkait dengan pencapaian tujuan. Yang kedua, efisiensi. Melalui kegiatan administrasi pendidikan di seluruh program terkait dengan bidang garapan administrasi pendidikan di sekolah lebih efisien terkait dengan waktu. Yang ketiga, kemampuan menyesuaikan diri. Kemampuan menyesuaikan diri dalam hal kurikulum, misalnya menyesuaikan diri dalam tuntutan industri atau dalam tuntutan pasar. Kalau di perguruan tinggi, lulusan yang dimintakan itu akan jadi apa? Bagaimana perguruan tinggi itu bisa menyesuaikan diri melalui kurikulum sehingga ada soft skill atau hard skill yang bisa diperoleh oleh mahasiswa selama proses pendidikan terjadi. Sehingga ketika lulus, industri dan pasar memang membutuhkannya. Setelah lulus kuliah itu mereka tahu kemana mereka akan bekerja. Yang keempat yaitu kepuasan kerja. Setiap pekerja dilandasi dengan rencana yang matang, action yang benar, organizer yang dapat dilakukan, kontrol semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang dipersiapkan. Selanjutnya itu fungsi atau proses administrasi pendidikan. Minimal ada 4 fungsi dari administrasi pendidikan ini. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan, organizing, actualing, dan controlling. Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan itu adalah keseluruhan pemikiran, seluruh proses pemikiran dan penentuan secara matang. Hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai suatu tujuan. Nah, yang kedua itu ada organizing atau organisasi, yaitu proses keseluruhan dalam rangka mengelompokkan orang-orang treatment terhadap entrepreneurs, yaitu bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan oleh orang-orang yang tepat. Kalau dalam sebuah lembaga pendidikan, siapa yang seharusnya mengerjakan apa dan siapa yang ditempatkan di bagian mana. Itu semua harus disesuaikan dengan skill dan kemampuannya dengan bidangnya sehingga mereka tahu persis mesti melakukan apa. Yang ketiga ada actualing. Actualing ini berarti pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan ini lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang atau organisasi. Dalam teori X dan Y, bahwa teori X menyatakan dasar manusia itu pemalas selagi diberikan pilihan-pilihan untuk menyenangkan diri.
mereka akan lebih memilih untuk hal-hal yang tidak mengeluarkan tenaga, pikiran, biaya. Itu merupakan sifat dasar manusia. Tapi ada teori yang dibantah sebagian, artinya manusia itu bisa berubah karena ada nilai motivasi. Nah, motivasi inilah yang membuat seseorang menjadi orang yang jauh lebih baik, yang seharusnya tidur, tapi gara-gara motivasi yang tinggi terpaksa melawan dingin, kantuk, dan rasa malas ketika akan bekerja dan kuliah di pagi hari. Nah, yang keempat ada controlling. Controlling ini artinya adalah proses pengamatan dari pelaksanaan secara keseluruhan kegiatan yang kita lakukan di organisasi dalam rangka menjamin agar semua pekerjaan kita itu, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Nah, controlling ini digunakan untuk memperbaiki rencana berikutnya. Tujuannya tidak boleh berubah dari tujuan awalnya. Jadi itulah 4 dari fungsi atau proses administrasi pendidikan. Selanjutnya itu ada ruang lingkup dari administrasi pendidikan. Bidang garapan atau ruang lingkupnya itu adalah keseluruhan aspek terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada lembaga pendidikan. Lembaga satuan pendidikan yang masuk dalam cakupan administrasi pendidikan mulai dari personal atau SDM. SDM ini ada 2, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang kedua itu adalah peserta didik. Kemudian kurikulum, bidang garapan berikutnya adalah keuangan, sarana prasarana, pengawasan, dan yang terakhir itu kepemimpinan dan supervisi. Mungkin sekian materi yang bisa saya jelaskan tentang tujuan, fungsi, dan pentingnya ruang lingkup administrasi pendidikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.